share linknya. Terlambat sedetik. Ah, ini Fit, apa namanya? Boleh open kamera yuk. Kakak mau ngobrol-ngobrol. Gimana ujiannya? Aman? Baik, Kak. Udah selesai? Se- Aman ujiannya? Yang bikin coding tuh, Kak. Sudah. Bukan. Bukan. Eh, Gimana? Itu, Ujian gimana, Kak? itu loh. Oh, saya tahu Mas. Oh, projectnya Mas. Projectnya udah jadi. Sudah, Kak. Oke, mantap, mantap ya. Kalau ini ujian apa namanya? Sekolahnya udah selesai. Sudah, Kak. Sampai pot. Aduh, saya nge-lag. Halo, Kania, Kalista, Halo Kak, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kania, Kalista ya. Gimana proyeknya, teman-teman? Udah jadi, udah dipublikasi. Kania, gimana Kania? Belum kok. It's okay ya, jangan putus asa. Saya pun awal-awal ya membutuhkan 3 bulan untuk membuat proyek saya, teman-teman. Kania udah ini ya selesai ujian juga berarti. Iya Kak udah. Kalau Kalista gimana, Kal? Udah selesai juga. Oke. Kalista nggak mau ikut lomba? Enggak sih Kak. Kenapa? Eh, kenapa kalian nggak mau ikut lomba ya? Nanti kalian kalau ikut lomba itu bakal berhadapan dengan begitu banyak kode yang kompleks. Nah, tujuannya itu satu ya. Kalau kalian mau memperdalam IT, kalian biasa aja sama itu. Itu sih tujuannya buat membiasakan diri. Jadi nanti kalau kalian udah kuliah, ada banyak event biasanya. Ada banyak event buat apa namanya? Ya perlombaan-perlombaan gitu. Ada kadang perusahaan yang mengadakan perlombaan, ya kalau dia berhasil mengatasi masalahnya, masalah perusahaannya itu dikasih duit dan ya gitulah. Gitu guys. Kenapa kan ya nggak mau ikut lomba kan? Enggak apa-apa Kak. Nggak apa-apa. Ini, ini nggak apa-apa, bukan alasan. Parah nih kan ya. Beneran nih Kalista sama Kania nggak mau ikut sama sekali. Enggak. Aduh, kalian ya. Oke deh, mungkin ya di lain waktu ya kalian ikut. Dan saya berharapnya demikian. Oke guys, saya mau memulainya dengan algo coin, tapi kalian belum kumpul semua, jadi sepertinya ada pertanyaan terkait sebelumnya mungkin. Saya siapin dulu sebentar ininya. Ada yang mau ditanyakan? Halo, halo. Faith, gimana Faith? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Kak. Tidak ada. Sebentar ya, kakak lihat dulu dan kita tunggu temennya. Hmm.
Udah dipublikasi, Kate, projectnya? Belum, Kak. Oh, udah jadi tapi. Iya. Oke, nanti mau presentasi hari ini. Ya. Kalau bisa hari ini sih. Ya Eh, karena kakak rencananya ya setiap pertemuan tuh ya 2-3 orang lah ya supaya kalian dapat koin semuanya gitu. Kalau nanti dalam satu pertemuan nggak bisa. Gimana? Mau menyampaikan hari ini? Nggak usah malu ya, nggak usah malu. Yang lainnya gimana? Kalista udah jadi proyeknya? Kal? Project mana, Kak? Waduh. Oh iya, Kalista nggak masuk ya saat hackathon. Saat kemarin di kelas pengganti disampaikan apa? Kalau Kak boleh tahu. Yang disuruh, Hackathon, iya disuruh, hackathon. nggak tahu, ibu disuruh upload ke komunitas. Upload 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 ke komunitas. Iya kayak proyek gitu kayaknya. Proyek Iya, itu. iya betul, betul sekali. Disuruh ngapain lagi? Bukannya cuma kayak bikin kalkulator. Oh, bebas ya, kakak nggak membatasi kalau kakak. Silakan mau buat game kalkulator boleh. Kemudian ada kemarin dari kayaknya Revanu nggak membuat ini deh. Nanti kita dengar lah dia ya. Kalau Kania kemarin mau buat apa kan? Kemarin udah presentasi Nabila, presentasi terkait rencana proyeknya. Kania, sama siapa satu kemarin? Kak lupa. Siapa yang kemarin presentasi? Bila? Halo? Lupa, Kak. Lupa. Kayaknya Paris deh. Atau habis ya, enggak kurang. Lupa juga, Kak. Gitu, Kal. Jadi nanti Kalista buat aja proyeknya, nggak usah apa namanya yang terlalu kompleks itu ya, yang cukup yang sederhana aja gitu. Kalau Bila udah selesai proyeknya? Belum, Kak. Belum. Oke. Ya kalau bisa di modul 4 kalian udah jadi ya. Nanti kalau kalian udah di modul 5 tuh kayak apa ya? Ya udah dikumpulin kakak nilai. Kalian nggak bisa dapat sesuatu gitu. Sekarang kan ada kayak penilaian gitu ya. Jadi gitu. Dan kakak mengaturnya, kita kan project itu di modul 3 lesson 4 di hackathon. Tapi nggak mungkin saat itu juga jadi project kalian. Ya mungkin aja ada berapa, ya sedikit siswa mungkin yang dapat melakukan itu. Kakak juga, ya dari saya pribadi nggak dapat melakukan itu. Sehingga kakak lebih baik memulai presentasinya itu di modul 4 lesson 1 sama sekarang sama besok gitu ya. Jangan sampai inilah ditunda gitu. Revano, halo, Halo Kak. gimana? Ada pertanyaan? Oh, Untuk apa Kak? gimana Pan? Gimana proyeknya? Ada yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan Udah selesai? Aduh, saya nge-lag atau Revano yang nge-lag nih? persen, 10% lah. Baru 70% gitu. Oke, mantap sekali. Ya, oke teman-teman. Sekarang gimana? Faith mau presentasi atau enggak? Gimana Faith? Boleh, Kak. Boleh, oke. Silahkan. Tapi Langsung aja. pertanyaan yang terlalu banyak boleh. Iya, Katanya. nggak usah ini ya. Ya memang harus mulai dari awal banget ya. Ya, orang-orang kayak orang pemrogramer handal pun kalian tahu mungkin yang membuat GAN itu mulainya dari kecil banget proyeknya. Kalian tahu GAN?
Tahu GAN, teman-teman? Ada yang pernah mendengar GAN? Generative Adversarial Network. Yang bisa menciptakan avatar tuh. Yang ya banyak sekarang diterapkan di WhatsApp dan lain sebagainya. Pembuat gambar buatan itu. Itu dia memulai proyek dari kecil banget ya. Gitu. Ayo, Pet, sekarang. Silakan. Kita dengar bareng-bareng ya, teman-teman. Oke. Open cam boleh supaya terekam nih. Oke. Silakan. Jadi project saya ini itu Di maximize boleh. Di maximize codingannya dulu, kemudian jelasin nanti saat di running maximize bagian runningnya. No. Yang itu tuh tombol maximize-nya itu yang itu. Nah itu. Nah sekarang coba jelaskan ke kami. Ayo. jadi projectnya itu Suten. Nanti kemuka obat pilih dari 3 pilihan. Batu ke Mhm. atas gunting, Oke. akan ini. Batuannya itu ini batuan dan Oke. kemudian akan di print ini. Oke. Selamat datang. Oke. Lalu pilih ini, pilih dari salah satu ini. Kalau Oke. Mantap sekali. While true. Oke. Terus saat benar. Mantap ya. Udah bisa pakai while true dia. Terus jadi kalau misalnya saya milih 3 misalnya. Saya milih 3. Oke. ada Oke. bug sedikit, saya bisa apa? Tunjukkan pilihan obat. Oke. Jadi Robot ini memilih. sebagai obat memilih obat saja. Oh, I see. Dan kalau pilihan Anda ini di luar 3 opsi ini akan bilang ini. Oke, coba. Ikan. Dengan tidak valid, Oh, akan I pilih see. ada batu ke atas atau Oke. gunting. Nice. Kemudian kalau milih batu coba gimana? Kakak mau lihat semua opsinya nih soalnya. Robot memilih. Ah. Oh, I Obat ini see. pilih sembang dari 3 opsi itu, jadi bisa menang kalah atau ini. Oke, I see. Ada opsi apa? Ini ada opsi kalau player pun pilihan sama obat sama akan lanjut ini milih ulang Coba, sampai coba. ada satu menang. Oh, oke, I see. Ini udah di lower berarti ya, Faith? Eh, Udah di lower ya? Maksudnya apa? pakai metode dot lower supaya eh, itu kan dia bilangnya satu titik batu, B-nya besar kan? Tapi saat saya atau 3 titik gunting, saat ditulis G-nya kecil kan harusnya nggak sama itu. Oh ya, udah di lower bener. Oke, kakak nggak lihat tadi. Ya nanti sebagai masukan aja ini ya supaya apa namanya? Kalau mau lebih ringkas, taruh aja angkanya ya. Tapi ini udah keren, saya suka nih. Ya udah bisa pakai Walter lagi. Jadi nanti taruh aja, kan satu itu batu, gitu ya. Kemudian 2 itu kertas, 3 itu gunting. Kan kita nggak mau repot menulis ya, apalagi kan nanti kalau typo gitu. Atau memang sengaja di settingnya begini, Fit? Hmm? Ya, Sengaja di settingnya saya inginnya Anda memasukkan tulisan batu, kertas, gunting. Kalau kakak sih prefernya ya, kalau kakak bakal nulis 1, 2, atau 3. Kalau dia memilih menulis 1 berarti oh dia memilih batu gitu. Gitu logika supaya yang gitu. apa? Supaya lebih jelas kepada player Oh iya ya. pilih Ya gitu apa. ya maksudnya teman-teman. Terkadang kita punya tujuan masing-masing dan itu yang membuatnya seru gitu. Oke, mantap. Kasih reaction teman-teman. Keren ya. Mantap. Keren. Kenapa langsung tutup kamera? Kenapa langsung tutup kamera ya orang? Keren ya. Mantap. Ada lagi yang mau presentasi teman-teman? Halo.
Repano mau? Iya. Saya masalah juga gara-gara nih baterainya tinggal dikit. Kenapa? Saya itu langsung aja sekarang. Oh, Gara-gara baterainya tinggal dikit. mau presentasi sekarang? Iya. Atau Oke, emang sip. Ya, besok kakak adain lagi. Kakak memilih ada setiap lagi? pertemuan tiga orang Oh gitu. ya, dari masuk aja. Oke, oke ya. Nabila, Nabila belum. Paris gimana Paris? Mau? Belum, Mbak. Belum? Belum. Oke. Ya mungkin minggu besok ya. Oke kalau gitu. Makasih Pete. Ya. Sekarang kita lanjut ke materinya. Materinya ini lanjutan dari yang kemarin teman-teman. Oke, ini dia. Nanti di akhir kakak mau jelasin sesuatu yang sangat menarik ya. Nah ini dia yaitu kamus dan set. Ya mungkin kalian sering mendengar istilah ini ya, dictionary and set. Nah kalau kakak boleh tanya, Kania apa arti kamus Kania? Kalau kak boleh tahu. Dari perspektif Kania aja gitu. Kamus, buku kamus. Buku kamus. Oke, itu artinya dia berisi sesuatu untuk kayak keterangan gitu ya. Gitu kan? Begitu kan ya maksudnya? Ya, Oke. Kalau set pernah mendengar istilah set kan ya? belum Kak. Belum. Kalau Paris pernah mendengar istilah set? Kayaknya Paris pernah deh. Kalau Riz pernah mendengar istilah set, Paris? Gimana ya? Di mana yuk? Gimana? Set itu, iya yuk. Masa kalian nggak pernah sekarang kan apalagi sekarang ya kurikulumnya itu kan udah pakai bahasa Inggris semua. Pasti pernah mendengar istilah ini di matematika. Nah, ayo. Pernah Paris? Atau lupa? Pernah Kak, tapi lupa. Pernah dengar tapi nggak tahu apa itu. Oke, oke. Ada yang tahu mungkin? Faith, Nabila, Kalista? Apa yuk kita apa namanya? Kita diskusi supaya kalian hangat dulu, panas dulu gitu. Kalista, Nabila, Faith, ada yang tahu istilah set? Tidak tahu, Kak. Tidak tahu Kak. Oke, kalau gitu Kakak lanjutkan. Nah, jadi nanti set itu apa sebenarnya? Set itu adalah ya singkatnya dia memilih elemen-elemen yang unik. Itu nanti. Nanti Kakak jelaskan lanjut. Nah, sekarang kita berbicara tentang yang ini ya. Jadi saat kita diminta untuk menulis program yang meminta judul buku dan mencetak lokasinya di penyimpanan perpustakaan, gitu ya. Bentar ya teman-teman. Ini jika tidak ada buku yang ditentukan maka akan dicetak seperti ini. Misalnya saya memasukkan judulnya The Dwarf Nose ya, baris 7 rak ini. Ya ini sistem yang gunakan oleh perpustakaan-perpustakaan yang tinggi ya seperti Perpusnas. Kemudian iya perpustakaan kakak pun gitu ya, bukan punya saya, kampus saya gitu. Ya kita tinggal ketik di komputernya ini judul atau keyword aja ya, nggak usah judul. Gitu. Dia akan mencetak dia ada di sini, baris ke sini, rak ini gitu. Nah, kemudian kalau nggak ada dia akan bilang buku tidak ditemukan atau biasanya merah, not found. Gitu. Nah, pertanyaannya gimana kita bisa menulis program seperti ini? Apakah kita dapat menggunakan list atau ada sesuatu hal lain yang kita perlukan? Pertama, kita dapat menggunakan if else. Ya. Gimana caranya? Ya, cukup kalian bilang aja ini title yang saya masukkan, kemudian di lowerkan supaya enggak ini sama huruf besar kecil. Kemudian tanya, kalau judulnya ini tolong cetak ini. Kalau judulnya ini cetak ini, kalau judulnya ini cetak ini. Tapi pertanyaannya gimana kalau kalian punya 10.000 buku? Masa kalian mau menulis if else 1000 kali?
Tidak mungkin seperti itu. Sehingga if else itu bisa sebagai solusi tetapi tidak optimal. Nah, pilihan yang kedua dengan daftar. Ya, dengan daftar itu keuntungannya apa? Jika buku baru datang, ini dapat dengan mudah ditambahkan. Tinggal di .append ya ke database-nya. Kemudian yang jadi kekurangannya itu adalah penting untuk memastikan bahwa angka di daftar benar-benar konsisten. Ya, jika kita menghapus sebuah buku dan lokasinya artinya adalah ya daftar itu kan based on index ya. Artinya kalau kalian mengubah atau apa namanya menghapus atau menambahkan buku, menghapus lah ya supaya lebih clear, menghapus buku di tengah-tengah, otomatis dia akan berubah, ya. Dia nggak lagi di posisi ini dan itu. Sehingga apa? Sehingga kalian butuh sesuatu yang akurat gitu, gitu teman-teman ya. Nah sekarang gimana caranya solusi yang akurat itu? Daftar itu akurat, tapi dia dengan mudah kayak database-nya itu mudah terobrak-abrik ya ketika ada elemen baru yang muncul ataupun elemen yang dihapus. Nah, sekarang kita ada pilihan yang ketiga namanya kamus. Kamus itu apa? Kamus itu adalah ini bentuknya nanti. Ya. Jadi sama penulisannya kayak list ya, books gitu ya, tapi yang membedakannya yang di sini ya. Kita pakai kurung kurawal gitu ya. Nah, sekarang secara formal ini contoh kamus dan kita dapat mengkombinasikan if else di dalam kamus. Contoh apa deskripsi atau definisi kamus itu. Nah, itu yang akan kita pelajari ya. Pertama, belajar struktur data baru yaitu kamus dan set nanti di part 2. Kemudian pelajari metode untuk bekerja bersama kamus dan set dan program katalog digital buku. Nah, sekarang ini kakak review dikit. Daftar itu struktur data yang menyimpan berbagai jenis data dengan cara yang tertata baik berdasarkan nomor indeks. Ya, tertata baik. Begitu. Kemudian ini metode-metode untuk bekerja dengan daftar. Pertama untuk menambahkan elemen ke dalam daftar pakai .append. Untuk menghapus elemen pakai metode .remove. Untuk memeriksa apakah ada elemen di dalam daftar pakai operator in. Untuk mengurutkan daftar pakai metode .sort. Nah, ini contohnya operasi-operasi yang dapat kita lakukan dengan daftar. Nah, sekarang yang menjadi topik kita adalah kamus. Apa itu kamus? Kenapa ini tidak bergerak? Ya, ini dia kamus itu adalah kumpulan pasangan kunci nilai. Nah, keywordnya itu adalah di sini. Kunci sama nilai yang tidak diurutkan. Contoh di sini. Kalian dapat mendeklarasikan list kemarin menggunakan list. Nah, pakai ini langsung ya fungsinya. Nah, sekarang kamus kalian dapat menggunakan dict kemudian dalam kurung. Ya. Kemudian kalian tulis sesuatu atau kamus yang udah jadi kalian dapat langsung menggunakan ini untuk yang kosong. Kalau yang jadi langsung tulis isinya seperti ini. Ada kunci, ada nilainya. Ini terbalik ya. Ini terbalik ya. Jadi yang sebelum titik 2 disebut kunci, yang setelah titik 2 disebut value. Nah, kalau di daftar kita mengambil elemennya itu menggunakan indeks. Nah, tetapi kalau di kamus kita mengambil elemennya itu berdasarkan kuncinya. Gitu, teman-teman. Nah, sekarang contohnya di sini saya mempunyai variabel namanya genre. Saya memasukkan sesuatu, saat saya bilang, nah ini untuk memanggilnya pakai kurung siku juga ya. Books, nama kamusnya. Kemudian genre, apa yang saya masukkan di sini. Atau keywordnya, atau kuncinya. Nah, ini dia. Contohnya sekarang. Misalnya, ini nggak disediain contohnya, ini untuk metode yang bekerja dengan kamusnya ya. Nah, sekarang berapa pasangan yang ada di dalam kamus ini? Gimana cara saya mengetahuinya? Kalian dapat menggunakan metode len kamusnya. Kemudian untuk apa namanya?
memeriksa daftar semua nilai kunci, bukan daftar ya. Ya, daftar di sini maksudnya bukan dijadikan dalam list ya. Tapi untuk memeriksa nama-nama kuncinya pakai .keys ya. Kemudian untuk memeriksa nilai-nilainya pakai .values ya. Kemudian untuk mendapatkan nilai sesuatu yang ada di dalam kamus ini, misalnya saya ingin mendapatkan nilai 7 yaitu yang ini. Saya harus menggunakan apa? Bukan indeks tapi kuncinya. Nah, ini nama kamusnya, kemudian ini kuncinya. Begitu, guys. Ya? Oke? Ada pertanyaan dulu? Silakan. Ini ya lebih ya sama aja sih ya, nggak lebih sulit gitu. Sama aja kayak list gitu. Dan sebenarnya keduanya punya keunggulan dan kelemahan masing-masing. Gitu guys ya. Nah, sekarang untuk mengimplementasikan proyek katalog digital, kita harus mampu menyelesaikan, nanti kita coba buat kamus, kemudian dapatkan elemen dengan kunci, cetak seluruh kamus. Kemudian tambahkan dan hapus kunci, mengubah nilai kunci gimana, memeriksa ketersediaan kunci, dan mengiterasi melalui kamus. Gimana cara melakukan semua metode ini? Ya, yang pertama, untuk mencetak seluruh kamus, mendeklarasikan kamus kosong, kalian dapat menggunakan ini atau enggak begini ya, bebas, kurung kurawal kosong. Kemudian untuk mendeklarasikan ya kamus awal kalian dapat menggunakan ini kuncinya, (2) nilainya. Kemudian ini untuk menambahkan suatu nilai dengan pasangan kunci nilai lah ya. Kalian dapat menggunakan ini books kurung siku kuncinya, kemudian nilainya maunya berapa. Ya bebas ya, nggak harus angka nilainya. Boleh ya, nanti kita berbicara lebih kompleks terkait kamus bersarang gitu ya. Kemudian print books mencetak seluruh kamus, dan ini untuk memeriksa apakah kunci ini ada gitu di dalam kamus. Nah, books ini akan mengembalikan, kalian nggak harus menulis books.keys ya, nggak harus menulis ini. Nggak harus menulis ini, tapi dia secara otomatis kalau kalian bilang apakah ini ada di dalam ini, dia akan bilang ini adalah kunci, kalian memeriksanya di dalam kunci yang ada di setiap kamusnya. Begitu. Ya. Oke, teman-teman? Ada pertanyaan dulu? Gimana? Ada pertanyaan dulu? Teman-teman? Mau bertanya sesuatu? Halo? Are you there, guys? Gimana, Bill? Ada pertanyaan? Belum ada, oke. Kemudian ini contoh soalnya ya. Buat program yang mencetak ketersediaan buku di perpustakaan. Program harus cetak daftar semua buku dan minta memasukkan judul bukunya. Tentukan apakah buku ini tersedia, jika iya cetak jumlah salinan yang tersisa, jika tidak keluarkan pesan kesalahan. Oke, pertama saya punya kamus isinya buku dan banyak salinannya atau banyak kopiannya. Oke, ada dari Kim, kemudian The Old Man and the Sea, 8 kopi, Treasure Island, 4 kopi. Kemudian print in stocks, ya kita lihat ya ini judul-judul bukunya ya. Books.keys. Kemudian if wish itu ini, kita pakai fungsi input. If wish itu ada di dalam books atau salah satu ini, tolong ditinggalkan. Kemudian ditinggalkan, kemudian book wish diambil. Ya kayak book wish misalnya saya bilang Kim, maka 6 salinan, ditinggalkan 6 salinan. Kemudian else-nya buku tidak ditemukan atau kalau nggak sesuai dengan apa yang ada di key-nya. Gitu guys, ya. Nah, kemudian ini contohnya. Saya memasukkan Kim, ditinggalkan 6 salinan. Apakah Anda ingin mengambilnya, ya atau tidak? Sekarang kita coba mengurangi jumlahnya saat kita bilang iya, sehingga dia akan bilang ditinggalkan 5 salinan. Gitu ya. Gimana caranya? Ya, tinggal tambah logika sedikit ya. Kalau ya tanya lagi.
input apakah Anda ingin mengambil iya? Kalau jawabannya iya, tolong book wish, book sama dengan book wish-nya dikurangi 1. Artinya apa? Book wish sama dengan book wish min 1 ini artinya ini mengambil nilai dari buku yang judulnya Kim, yaitu 6. Nah, sekarang 6 ini tolong dikurangi 1, jadinya 5. Dibilang ditinggalkan 5 salinan. Selainnya buku tidak ditemukan. Begitu deh. Ya. Kemudian ini tugas yang kedua. Ya ini juga sama aja lah ya. Ini sekarang kakak jelasin terkait gimana cara kita mendapatkan nilai. Ya ini udah tadi di-spill. Ini caranya ya. Nama kamusnya, kurung siku, nama kuncinya. Mencetak seluruh kamus, mencetak semua kunci di kamus, semua nilai di kamus. Melihat berapa pasang nilai kunci yang ada di dalam kamus. Kunci nilai yang ada di dalam kamus. Nah sekarang ini contoh lainnya ya. Sama aja lah ya, nanti saya langsung contohkan. Pertanyaan yang menarik adalah gimana caranya saya bisa menghapus kamus ataupun menambahkan pasangan nilai kunci. Nah, untuk menambahkan pasangan kunci nilai atau nilai kunci, kalian dapat menggunakan perintah ini. Nama kamusnya, kuncinya namanya apa, nilainya namanya apa. Sama dengan, pakai ya, jangan lebih dari sama dengan. Kemudian untuk menghapusnya bukan pakai dot remove, no. Kalau kamus pakai del. Kemudian kamus kuncinya apa, sehingga nanti nilai sama kuncinya akan terhapus otomatis. Gitu guys, ya. Nah sekarang ini contohnya ya. Jadi saya punya kamus ini, kemudian genrenya tinggal dibuat key-nya, detektif, petualangan, fiksi, dan sebagainya. Kemudian genrenya kita masukkan sesuatu. Kalau genre yang saya masukkan ada di dalam detektif, petualangan, fiksi, atau humor, print direkomendasikan books genre. Books genre itu adalah apa yang saya masukkan. Misalnya genre saya itu adalah fiksi. Otomatis direkomendasikan Harry Potter. Kemudian else-nya ya disuruh lagi input, genre tidak ditemukan. Kemudian disuruh ya input lagi ya, masukkan buku apapun dari genre ini. Nah, nanti kalau kalian kayak kan dia bilang input tidak ditemukan. Genre tidak ditemukan. Masukkan buku apapun dari genre ini. Sehingga misalnya kalian genrenya apa ya? Horor gitu ya. Horor, ya udah kayak dicetak gitu apa yang kalian masukkan sebagai nilai dari genre horor tuh. Misalnya Conjuring gitu, Conjuring 2 gitu, bebas. Kemudian cetak seluruh bukunya. Gitu deh guys. Ada pertanyaan? Gimana? Mudah bukan? Ada pertanyaan teman-teman? Ada pertanyaan? Kamu nanya, Silahkan kan ya. Saya suka nih kalau bertanya. Yang mana kan? itu Boleh yang coret-coret, boleh coret-coret aja ya. Yang mana? Yang mana? itu kenapa pakai len, Kak? Yang mana ini? Yang mana kan? Yang ini. Iya, yang itu. Oke. Ini len ini nanti fungsinya untuk mengecek berapa banyak pasangan kunci nilai. Contohnya di sini kan kita ada pasangan pertama yang ini. Ada genre detektif, filmnya Sherlock Holmes. Gitu ya. Kemudian pas ini yang pertama, yang kedua ini, ketiga, keempat gitu. Jadi len di sini fungsinya mencetak berapa banyak pasang. Gitu ya. Kalau di string kan len itu misalnya saya punya misalnya variabel namanya nama, kemudian namanya itu Kania gitu ya. Nah, kalau di string biasa seperti ini, saat saya bilang len nama, dia akan mencetak jumlah karakter yang tertulis di variabel nama ini. Gitu ya, yaitu 5 gitu ya. Nama sama dengan akan menjadi 5 nanti. Gitu. Kalau di kamus dia akan mencetak pasangan ini 4 nih. Berarti ada 4 pasang nilai kunci. Ya. Gitu. Gitu ya. Kemudian kalau di dalam list ya banyak elemennya ya. Jadi misalnya saya punya list namanya list gitu ya. Sama dengan
elemennya A, B, sama C. Tentu saja ini harus string. Ya, jangan typo teman-teman nanti. Nah, kemudian saat saya bilang learn list, ini akan mencetak apa? Ini akan mencetak nanti 3. Karena hanya ada 3 elemen ya. Nah, kalau di sini dia akan mencetak segini pasangannya. Nah, pasangannya itu ibaratnya di sini nanti saya jelaskan ya. Pasangannya itu nggak boleh lebih dari, value apa ininya, key-nya itu nggak boleh apa sih namanya? Plural apa? Nggak boleh jamak. Plural ya, plural. Sorry. Jadi dia haruslah satu doang gitu. Kemudian kalau apa namanya? Value-nya baru boleh lebih dari 1. Gitu. Ya. Gimana kan? Aman? Aman, Kak. Oke. Paris gimana tadi Paris? Mau bertanya? YW? Tidak ada, Kak. Tristan? Gimana Tristan? Yo, kok Repano hilang ya teman-teman? Oh, ada yang mau bertanya lagi teman-teman? Silahkan. Kalau tidak ada, sekarang saya contohkan mungkin ya langsung di platform. Tapi saya harus stop share dulu. Ada info yang tidak boleh kalian lihat teman-teman. Infonya sangat ya rahasia ya. Struktur data lesson 2. Oke, kita lihat ini bareng-bareng teman-teman. Saya langsung kerjakan yang codingnya aja ya. Nanti kalau teorinya mungkin bisa ya mikir-mikir. Ya udah deh ini nih. Teorinya ini nih. Ini ya. Yang salah itu pasangan kunci nilai diberi nomor mulai dari 0. Kemudian pasangan kunci nilai di kamus dapat diurutkan. Tidak dapat diurutkan. Ya. Itu yang salah. Selainnya benar. Nah, ini kecepatan mengetik. Nah, ini. Oh, ini apa nih? Kita cari yang lebih susah ya. Selesaikan. Oh, diselesaikan aja. Cari yang lebih susah sedikit ya. Supaya saya mikir juga. Ini teman-teman apa? Apa nih? Oke, program ini meminta nama belakang penulis. Jika nama belakang penulis ada di katalog, kata biografi (2) dan kemudian biografi penulis dicetak. Jika nama belakang tidak ada, program menampilkan penulis tidak ditemukan. Ingin menambahkan? Oke. Jika pengguna menjawab iya, program meminta input biografi penulis. Mana ditambahkan. Oke. Jika pengguna tidak ingin menambahkan penulis, program akan mencetak tanggapan diterima dan ditutup. Oke. Let's go, guys. Jadi sekarang kita coba buat dia seperti apa. Oke. Pertama, oke, kita lihat soalnya dulu. Saya lupa. Ini bentar. Saya coba jalankan demonya. Pak Rabi. Pak Rabi. Penulis tidak ditemukan. Ya. Biografinya. Mathematician. Oke. Oh, cuma seperti ini ya. Saya pikir harus diulang-ulang. Oke. Pertama adalah buat ya udah langsung aja deh. Penulis. Ah, gitu aja lah. Input apa katanya? Ini aja kita lihat supaya cepat. Nama belakang penulis. Nama belakang penulis (2). Kemudian dia memeriksa if penulis in outdoors ya. Kita nggak perlu menulis seperti ini ya, .keys nggak perlu, tapi langsung. Tapi boleh nggak seperti boleh aja. Cuman ya nggak lebih cepat yang ini gitu. Kalau penulisnya ada, ya misalnya ya tinggal dipanggil ya. Tapi dia bilangnya begini. Jika nama ada di katalog, kemudian biografi penulis dicetak, maka kita harus bilang print ya outdoors
penulis. Nah, gini aja guys. Oh, kata biografinya harus ada. Biografi. Biografi titik 2. Koma. Ini saya buat begini. Tara. Oke, setelahnya else. Selainnya berarti penulisnya itu cetak, print, apa? Penulis atau langsung aja lah ya. Else-nya suruh apa namanya? New apa? New bio aja lah. New. Pakai input bilang penulis tidak ditemukan. Penulis tidak ditemukan. Titik. Ingin menambahkan kalian. Gitu ya. Nah, sekarang supaya tidak terlibat dengan drama decoding, buat aja dia new bio ini wifi-nya entah kenapa ya, kayak tidak begitu bersahabat ya. Padahal udah diperbaiki ya. Oke, kalau jawaban si Faith nanti iya, tolong kasih buat apa namanya biografi atau ya terbalik sebenarnya nih ya. Ini new bio sama dengan input. Kemudian kita harus memasukkan apa? Biografinya ditambahkan ketak. Program meminta input biografi penulis, tapi nggak ada keterangan ya di sini. Ya, coba kita jalankan ulang demonya. Abi ingin menambahkan. Oh, sorry. Matematika. Oke. Oh, sorry guys. Abi. Ya. Biografi penulis ya, tulisannya biografi penulis. Ya, ini berarti saya salahnya di sini ya. Jangan bio supaya lebih logis saja nih, Mas. Tambah, mungkin gitu ya. Lebih logis dikit gitu ya. Tambah. Nah, kemudian new bio-nya, ini tambah juga ya. Saya tambah. Kemudian new bio sama dengan input, apa tadi tulisannya? Biografi penulis. Biografi penulis. Titik 2 ya. 2 enggak sih? Oke. Kemudian setelah itu kita harus ngapain? Ini kita stop dulu, kita lihat. Dia bilang, kemudian penulis dan biografinya ditambahkan. Oh, tinggal gini aja. Ya, outdoors, nama kamus kita. Kemudian kuncinya apa? Yang kita, bukan, penulis yang kita tulis di awal. Penulis. Kemudian nilainya apa? New bio. Gitu guys, ya. Nah, setelah itu jika pengguna tidak ingin menambahkan atau jawaban selain iya-nya itu mungkin ya maksudnya, tolong bilang tanggapan diterima dan tutup. Else, print, tanggapan diterima dan diterima.
Bentar, ada yang cukup ini, ada yang terlewat dari saya. Setelah ini Samuel ini, itu dia. Setelah begini teman-teman, kita disuruh mencetak print. Nah, ini dia. Print keseluruhannya. Sekarang kita coba jalankan. Let's go, Pak Rabi. Taruh nama kalian ya, jangan taruh nama saya nanti. Ya, biografinya apa? Sangat jenius misalnya. Aduh, jangan iri ya teman-teman. Jenius. Ini hanya doa saja. Nah, udah teman-teman, gitu ya. Tentang lagi misalnya Abi sekarang. Abi misalnya, ya, tambahkan biografinya apa? Tidak mudah menyerah. Boom, gitu teman-teman. Ya, semudah itu memang kalau kita melihat-lihat ya. Tapi kalau dicoba sendiri nanti, waduh, ini gimana nih? Gitu. Dan itu memang langkah-langkah untuk jadi programmer handal, teman-teman. Harus bingung dulu, barulah kalian akan merasakan ya gimana berusaha dan mengerti. Gitu guys, ada pertanyaan dari ini? Sisanya kalian lanjutkan ya. Nanti kalau saya lanjutkan kalian nggak share screen jadinya. Oke, ada pertanyaan dulu terkait ini? Halo, halo. Teman-teman semuanya. Gimana Revano? Siapa nih? Gimana, ada pertanyaan? Nabila, Kania, Kalista, YW, Tristan. Tristan bagaimana? Ada pertanyaan Tristan? Sejauh ini tidak sih. Sejauh ini Cerita tidak. dilihatin sedikit ngerti, tapi ya ngerti lah gimana. Harus praktik ya, harus praktik gitu. Iya. Gitu Tris ya. Oke, kalau gitu teman-teman. Silahkan share. Enggak, beneran nggak ada yang mau bertanya dulu? Kalista? Gimana Kal? Paris? Oh, Repano. Ini Repano ya? Paris aman Paris? Alhamdulillah aman Kak. Alhamdulillah. Oke, kalau gitu kakak stop share. Silakan semuanya share screen ya. Boleh share screen semuanya. Silakan guys, saya pantau kalian. Nanti di akhir ada sesuatu yang menarik yang saya ingin jelaskan teman-teman. Ayo share screen. Oke. Tristan, ini Tristan. Ini siapa yang share screen ini? Repano ya? Ya kayaknya deh. Tapi yang kelihatan kok cuman kan loh. Kok saya nggak bisa melihat ini ya? Share screen kalian ya? Kok nggak terdaftar gitu loh? Walah, ini repot nih saya nanti kalau nggak. Udah nih. Paris, Kania udah, Repano udah. Ayo yang lainnya share screen. Pak, Ya, Pano gimana? ini kan yang ini. Iya, lesson 2. Iya, betul. Iya, betul sekali. Nah, ini hanya disuruh menambahkan apa namanya? Menambahkan itu tuh. Menambahkan itu tuh. Di soalnya buat perubahan pada katalog digital. Tambahkan di phone nilainya The Adventures of Robinson Crusoe. Oke, Oh, gini. jangan manual gitu. Oh, Jangan manual gitu ya. Ada tuh. Ini nih kakak contohkan. Tadi Revano miss ya. Kakak iya. contohkan cara menambahkannya. Cukup gini aja ya nanti kalau menambahkan. Nanti kan kalau database-nya gede kan nggak mungkin secara manual ya Panu ya. Lah,
Mak, kenapa nih, Panu? Enggak, ini saya harus ada itunya dulu. Sekarang bisa nggak? Oke. Oke. Nah, ini cara menambahkan ya. Taruh nama kamusnya, kemudian kuncinya apa? Di soalnya dia bilang, ya misalnya saya menambahkan Revano. Nanti dihapus ya. Oke. Revano, kemudian dia bilang, ya bukunya misalnya How to Learn, let's say demikian ya. Learn coding by scratch ya, atau ini aja lah. Gitu Pano ya. Nah, nanti kalau Pano misalnya ini apa namanya? Kita komen dulu bentar. Nanti dihidupin. Loh, kok nggak bisa Pano? Hah? Kok saya nggak bisa komen? Walah, Oh, ini kayak masalah itu deh. nggak apa-apa kalau gitu. Nanti nih, ini kalau di Enggak, print, kakak bilang aja. walah. Kakak mau ngomen apa tadi? Apa? Print books coba, print books. Di mana? Di sini. Di itu baris ke sebelah saja tadi. Oh iya. Print dalam kurung books. Nah, run coba kodenya Pan. Nah, itu tuh ada tambahannya Repano di paling bawah. Oke? Nah, sekarang gimana cara menghapusnya, Kak? Ini nggak pakai remove ya, nggak kayak ini. Nanti Pano cara menghapusnya itu pakai keyword del. Del spasi, nah di baris ke-11 coba. Itu dihapus print booknya. Del spasi del, nah spasi nama buku, nama kamusnya, Kayak yang mana? books, nama kamusnya books ya. Nama kamusnya books. Oke, books. Nah, kurung siku. Keyword atau kuncinya. Kuncinya kan Revano ya. Gitu. Gini. Oh, bukan, kurung siku juga. Oh, gini. Iya, betul. Revano gitu, tulis Revano. Oh, ini ya ada tanda petiknya. Oh. Nah, gitu. Kalau di print pasti nanti harus di print dulu. Oh, oke. Books juga. Iya. Nah, gitu kan? Terhapus kan ya? Terhapus kan, Panu? Iya, iya. Nah, gitu ya. Cara menambahkan begitu, cara menghapus begitu. Kak, Ya, siapa itu? ini saya. Tristan. Oke, Iya. silahkan. Yang Ini mana, Tris? apa? Ini Del. bukan Del tuh Del kan ya. Jadi ya Del Books yang King. Iya, books, kemudian ininya. Kata apa? Books, kemudian kurung siku. Eh, eh, Ki-nya. Aduh, nah udah benar tuh. Gitu aja ya, gitu aja. Kayaknya tapi coba deh, ada yang salah kayaknya. Coba dicentang, masa gini doang sih? Kalau nggak salah, oh Bener. ya udah benar ya. Ada tambahan lagi harusnya. Atau gimana? Itu bukan di sini berarti. Bukan di sini. Ini Nomor 4 kali, Kak. lebih mudah berarti ini. Mm-mm. Oke, nomor 4 tuh coba dibaca soalnya. Mana nih? Mas. Bentar. Oh, ini kan, loh, kok kakak nggak bisa ini kan ya? Kok kakak nggak bisa kontrol screen-nya kan ya? Laptop kalian nih kayaknya punya pelindung semua ya teman-teman. Saya jadi kesusahan nih kontrol screen-nya. Nah itu kan ya di baris ketujuh klik enter dulu. Kita tambahkan dulu dua elemen ya. Books, kurung siku. Oke, mantap sekali. Itu ada di soalnya ya. Key-nya sama value-nya ada. Ada pertanyaan, Bila? Nabila, halo. Pak. Depo sama dengan gitu. Kan ya.
Halo, Kak. Ya, Panu. Gimana, Panu? Nanti dinamain juga nggak? Atau cuman gini doang? Ya harus sesuai sama ininya, value-nya. Jangan how to learn coding ya. Iya. Tapi emang, Namain juga. Itu tuh ada kok di soalnya, Panu. oh, oke. Coba lihat di soalnya. Loh, bukan. Nah, itu. Enggak. Bawah. Nah, di situ. Nah, itu tuh Depoy, The Adventures of itu kan. Itu kan nilainya tuh. Nah, itu. Oh, iya, iya. Sip. Kania, oke mantap Kania. Paris, delete tuh del kuncinya. Ini gimana? Kenapa nggak manggil kakak Paris? Kakak nggak lihat ya soalnya. Ini banyak screen yang kalian. Del, benar Paris baris ke-11. Del spasi nama kuncinya. Nama kamus kemudian kuncinya. Books kan nama kamusnya books ya. Books dulu. Nanti kurung sikunya nanti. Books dulu tulis. Books. Oke, kemudian kuncinya. Kurung siku kunci yang dihapus apa? King ya nama kuncinya. King. Oh, nyambung aja ya. Oh, kaknya besar ya, kaknya besar. Oke, udah gitu doang, nggak usah sama dengan. Itu menghapus nilainya langsung. Mantap. Kania, del, pakai del. Del. Oh, wait. Kenapa salah books? Oh, itu kurang tanda kurung kurawal, Kania. Dibariskan kelima itu merah tuh. Baris pertama ada kurung merah, lihat nggak? Itu dia ngamuk tuh. Kenapa saya nggak dikasih tanda kurung penutupnya gitu? Nah, taruh di akhir ya, di paling akhir. Nah, gitu. Oke. Kemudian untuk delete one name itu pakai del kamus nama kuncinya ya. Baris ke-11. Del nama kamusnya books, kemudian taruh kuncinya. Del spasi. Oke, nama kamusnya. Kak. Tristan. Oh, wait Panu. Oh, iya, If iya. penulis in outdoors, mantap Tristan. Lanjut. Lupa lagi beneran if apa? Enggak benar. Udah benar if dia memeriksa itu. Kalau penulisnya ada di dalam Habis itu key-nya, ini kan apa yang ya dicetak ya. Iya. Dicetak biografinya. Print biografi .2 outdoors dalam kurung siku penulis. .2 koma mantap outdoors kurung siku. Nah, itu kan menampilkan nilainya nanti. Coba else-nya gimana kira-kira, Tris? Gimana, Pano? Aman? Ini Kak, ini kok nggak benar ya? Maksudnya salahnya di mana gitu? Jangan print baris ke-13, jangan di print Oh, kamusnya, Pak. jadi gimana? Iya, jangan. Ya dihilangin aja itu kan tadi kakak contohin ya. Dia nah Oh, gitu. Gimana Bila? oke. Del books. Oh bener Bil. Books divo. Divonya string Dil ya. Bila ya. Divo string tanda petik maksud kakak. Tanda petik. Oke, sama dengan. Nah, itu nilainya ya yang ada di soal, Bil. Tambah The Adventures of Robinson Crusoe. Gimana Kalista ada pertanyaan? Kalista enggak ini ya, enggak pernah bertanya sama Kak sekarang ya. Gimana Kal? Aman? Ada yang membuat stres atau gimana Kalista? Halo Kalista.
Nah, kemudian untuk delete-nya pakai ini, Bill. Del, kemudian nama kamus kuncinya gitu. Del spasi gitu. Del. Mantap. Nah, gitu. Yang ingin di delete itu ini ya, king. Nggak usah tanda kurung, nggak perlu ada tanda kurung. Del nama kamus. Nama kamusnya dulu apa? King, books ya. Books, kurung siku, nama kuncinya king. Nah, nggak usah ada nilainya. Oh, jangan lupa ini ya, pakai iya tanda petik. Oke. Oke, udah. Wah, ini lebih nanti nih teman-teman. Semoga kita bisa nih ya. Oke, Tris, mantap. Ditambah sama dengan input penulis tidak ditemukan. Ditambah sama dengan ditambah dot lower. Supaya enggak ini ya. Mantap. Kemudian tanyakan kalau jawabannya iya, gitu ya. If ditambah sama dengan iya. Titik 2. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan tanya, ya. Enter. Nah, suruh memasukkan sesuatu lagi. Pakai new bio sama dengan bebas ya, nggak harus new bio. Input biografi penulis gitu di dalam. Biografi penulis. Oke. Titik 2 ya. Mantap. Kemudian setelah itu di print. Ditambahin dulu, tambahkan dulu ke kamus awal. Authors, penulis, sama dengan new bio gitu. Authors, kurung siku penulis. Oke, sama dengan. Nah, mantap sekali. Kemudian dicetak, print authors. Oh. Dalam kurung authors. Oke. Else-nya apa? Else-nya itu dia itu tanggapannya. Kakak lupa juga tadi. Else-nya ya. Oh, ini udah Artinya jadi. else print tambah tanggapan diterima. Iya, tanggapan Iya diterima. nggak Iya, sih? betul. Iya, betul. Oh iya benar. Iya. Jangan ada indentasi, Kania ya. Di baris ke-6. Jangan ada spasi di awal. Nah, di awal. Nah, gitu. Nah, gitu. YW, mantap nih YW. Nabila, mantap sekali ya. Faith, masih, pakai kurung siku. Books, kurung siku, devoid. Devoid. Nggak tahu bacanya. Pakai kurung siku, jangan kurung biasa ya. Nah, gitu ya. Kurung siku. Itu kurung kurawal ya. Kurung siku. Nah, mantap. Nah, gitu. Kak, Ya, ini coba lihat Panu. Yang mana? nomor 4. Itu cara Iya, betul sekali. ya, Jangan pakai elip, else aja langsung. else. Else-nya. Oke. Else. Ini ya. Else. Jangan print, langsung aja pakai input, Panu. Maksudnya ya buat dalam variabel ya, bebas namanya. Mungkin jawaban sama dengan input tambah boleh juga tambah. Nabila udah aman tadi ya Nabila. Oke, Mbak Bill. Else Bill. Udah benar. Ini sejajar sama if-nya. Oke, mantap. Oke. Suruh input lagi. Buat dalam variabel, Bill. Buat dalam variabel tapi. Ya, tulis dulu mungkin ya.
Penulis tidak ditemukan gitu. Ya benar-benar tadi Bil. Input tapi buat dia dalam variabel ya. Variabelnya bebas namanya. Mungkin tambahan mungkin atau kurangan mungkin silahkan aja bebas. Tambahan sama dengan input. Aduh. Faith, ayo Faith. Ini saya belum ke set lagi teman-teman. Ini saya kasih jawabannya lah ya teman-teman supaya kalian nggak capek mikir lagi. Ini kita langsung lanjut. Duh, mana nih? Platform saya mana nih? Mana dia ini? Saya coba dulu kodenya teman-teman apakah bisa nomor 5 ini seperti yang saya pikirkan. Boom. One. Water. Tiga. Boom. Ya benar teman-teman. Ini mudah sebenarnya tapi ini kalau kalian ya, mau mencoba sendiri nanti silakan. Nanti ini nomor 5 ya. Kakak kirim di ini. Di apa namanya? Di chat Zoom. Kemudian yaitu silakan dijawab ini ya sendiri yang bagian pertanyaan itu. Ini kita nggak bisa latihan set nih kayaknya. Ya udah deh pelan-pelan aja lah. Kak, oh iya silahkan. Oke, Faith. Mantap, Faith. Mikir kan kita coding, teman-teman. Ya, begitulah ya. Kalau kalian pernah baca buku yang berkaitan tentang apa namanya perkembangan jaringan otak tuh salah satunya adalah kalian berpikir ya. Sering berpikir dan baca buku. Tapi jangan terlalu ini juga ya. Terlalu memaksakan diri berpikir. Nanti rambutnya sampai rontok gitu. Itu bahaya juga ya buat kalian. Kan belum waktunya gitu. Itu ya teman-teman. Itu nomor 5, nomor ayo Pano, bisa kok. Ini kayak logika biasa kok Pano ya. Bilah pun ini ayo
Bilah, pasti bisa. Faith udah bisa nih, Tania. Coba kan. Biografi penulis apa ya? Bebas, bebas. Bebas aja. Mungkin apa cita-citanya kan ya? Bebas. Saya nggak lihat deh kan ya nih. Saya nggak lihat nih. Kakak nggak lihat deh nih. Ayo. Saya ke screen yang lain tuh. Aduh. Ini si Paris ini aduh bahaya sekali. Masa nama belakang penulisnya Anu sih? Parah banget Paris ini. Ya jangan jangan nama orang juga ya sebagai apa nama variabel Agus lagi mentang-mentang Agus. Jangan gitu juga lah ya. Ayo job job apa ya? Shock breaker tuh apa? Paris shock breaker tuh apa Paris? Mending tulis nama Paris aja nggak sih? Paris senior developer gitu. Ya, senior developer di apa namanya? Apa perusahaan yang diinginkan, Paris? Silahkan, bebas. Senior developer di mana Paris maunya? Senior developer di Bank Indonesia misalnya. Di rumah. Ya, jangan di, ya jangan di rumah lah ya. Kan harus harus ada lah ya yang gede. Enter. Loh, belum bisa. Ini nih yang itu udah bener kok ya, udah bener kok Paris. Anu if anu in outdoors else new input dot lower. Coba new-nya didefinisikan 2 kali Paris. New yang kedua new sama dengan new dot lower gitu. Nah, itu. Semoga bisa nih ya. Coba. Paris ya. Fight gimana fight? Oke, mantap. Belum bisa kah? Loh, coba Kak kontrol Paris. Kok nggak bisa ya? Mungkin harus developer andalan Indonesia. Loh, kok nggak bisa Paris? Nama belakang penulis sudah ditemukan, biografi penulis, tanggapan diterima. Ini nggak ada yang typo kan? Biografi penulis, tanggapan diterima. Aneh nih, Paris kok nggak bisa di ini ya? Ingin menambahkan. Coba di refresh Paris. Kayaknya ada yang salah deh. Di refresh halamannya coba. Kok nggak bisa sih? Coba di run ulang. Developer Indonesia. Loh, kok nggak bisa? Aneh nih. Kok aneh ya Riz ya?
Coba no deh jawabannya, jangan ya mulu coba. Mungkin harus kita coba no juga. Coba. Agus mungkin ya. Agus, nama belakang penulis Agus, pengen ditambahkan jangan tambahkan. Coba. No. Kada. Loh kok aneh ya? Udah ini kok sesuai kok ya. Kak, Iya, ini belum kok bisa juga, Bil. iya. Oh, pembuatnya itu udah ya. Nama coba Bil lowernya buat baris baru, Bil. Tambahan sama dengan tambahan dot lower. Iya ya, kok nggak bisa ya? Kok nggak bisa ya? Apa kalian melakukan kesalahan, teman-teman? Kode kita hampir sama kok ya. Nggak ada bedanya, guys. Guys, nggak ada bedanya, guys. Sini nih kode saya nih. Itu kodenya tuh. Nama nggak usah lower, karena kan nama memang ini ya harus ada kapitalnya kan nama. Nggak ada, iya kan? Nggak ada bedanya kan, Paris? Coba deh lihat. Ya spasi mah inilah ya. Nah, nggak ada bedanya, cuma beda di nama variabel doang kan? Sisanya ini. Iya kan? Coba deh, coba punya Kak deh. Wih. Hmm. Masih nggak bisa, Kak. Nggak bisa, coba punya Kak aja, Bil. Aneh banget nih nggak bisa programnya. Nah, aneh, aneh kan? Loh, coba mana bedanya sama punya Paris? Bisa nggak, Bil? Aduh, ini tinggal 10 menit, teman-teman. Ayo, kakak lanjutin presentasinya dulu, teman-teman. Ini. Oh, Kak, nomor 6 jawabnya gimana nih, Kak? Oh, ini jawabannya langsung aja ya, kakak. Kakak kasih tahu jawabannya. Oh, Kenapa? aku kan harusnya ini ya, Kak. Kesalahan ya? Bukan kesalahan ya. Maksudnya? Yang apa hasil program jika pengguna masukkan fiksi terlebih dahulu lalu Fahrenheit 451 atau ini nanti jadinya malah ngebikin ini yang baru. Enggak. Oh, Dia bakal ini. Jika apa namanya? Dia bakal ini outputnya bakal Fahrenheit 451. Ya, oh, dia baru ya, dia baru itu benar. Fahrenheit 451. iya bener. Oke, thank you, Kak. Oke, ayo teman-teman kakak lanjutin ya. Ini bentar sebagai modal kalian. Ini kita nggak sempat latihan soal berarti ini. Oke, stop share dulu ayo. Nanti kerjakan di rumah latihannya lagi. Nah sekarang kakak mau share. Oh belum di share screen lagi. Ayo, Paris. Tiga pulang. Oke, ini dia teman-teman. Sekarang materi yang kedua itu namanya set. Set itu apa? Sederhananya dia itu kayak memilih sesuatu
elemen yang unik gitu ya. Contohnya gimana? Contohnya, nah sekarang saya punya kamus seperti ini. Ada di sini judul bukunya The Man Who Would Be King. Penulisnya R. Kipling. Kemudian penulisnya, nah di sini ada penulis yang lebih dari satu. Ya, lebih dari satu. Nah, yang ini R. Kipling ini sama Paul Kerr ini 2 kali. Pertanyaannya adalah gimana saya bisa menyaring bahwa penulisnya itu hanyalah 3 orang sebenarnya. R. Kipling, Penry, sama Paul Kerr. Gitu. Gimana saya? Kalau menggunakan for bisa saja. For outdoor, in outdoor, sprint outdoor. Dia akan tapi outputnya kayak semuanya. Ini otomatis ada 6 orang. Ya, 5 orang, sorry. Nah, sekarang gimana caranya supaya dia itu kayak ya cuma R. Kipling, Penry, sama Paul Kerr. Gimana caranya untuk berbuat demikian? Disinilah set berfungsi. Ya, jadi ini pengertian formal dari set itu adalah elemen unik yang tidak terurut. Nah, ini mendeklarasikan set kosong, kemudian ini kalau kalian mau mengisinya di awal silahkan, kemudian number mencetak seluruh set, len-nya mencetak jumlah elemen di dalam set. Nah, contoh penggunanya gimana? Kalau kalian punya list, isinya 1, 2, 3, 1, 2, 3, kemudian kalian pasang atau taruh fungsi set, metode set di my list-nya, saat di print, dia akan, nah list-nya yang terakhir akan seperti ini. 1, 2, 3 doang. 1, 2, 3 doang. Nggak diulang gitu. Jadi elemen uniknya memang hanya ini. Gitu teman-teman. Set itu penggunaannya hanya itu ya. Nah sekarang gimana caranya supaya ini unik yang tadi? Taruh aja set di depannya. Kemudian reader card.values. Gitu. Ya. Gitu aja ya. Gitu aja yang apa namanya. Nah ini beberapa hal nanti kakak bagikan PPT-nya supaya kalian nggak capek menghafal juga. Ada namanya untuk bekerja dengan set itu ada namanya dot union. Jadi saya punya himpunan A, kemudian himpunan B. Saat menggunakan dot union, dia akan mengembalikan set yang merupakan kombinasi dari 2 himpunan ini atau set A, set B. Kemudian saat saya bilang A dot intersection B, dia akan mengembalikan set yang merupakan perpotongan dari set A dan B. Kemudian difference ini artinya mengembalikan sekumpulan elemen yang termasuk dalam set A, tetapi tidak termasuk dalam set B. Oh ya, mungkin kalian pernah mendengar dalam ini ya, dalam himpunan A difference B itu kan artinya apa? Ada elemen A yang tidak ada di dalam B, itu hasilnya. Ya. Gitu guys, ya. Nah, sekarang ini contohnya ya. Kita lihat Andrew set dot unionnya gimana, intersectionnya gimana, difference-nya gimana. Gitu ya. Oh, ini nggak ditampilkan nih solusinya, parah banget emang. Ya udah deh, nggak apa-apa teman-teman. Nanti saya bagiin ini, tapi yang jelas kita punya ini ya. Andrew ini nanti kalau values-nya cuman Hawking sama O. Henry sama Westcott. Kemudian O. Henry, Bradbury itu doang ya kalau di my card. Nah, sekarang saat dibilang Andrew.setUnion dia akan menggabungkan semuanya ini. Ini sama ini. Ini kan udah enggak ya. Kemudian intersection itu apa? Pertemuannya atau yang sama di elemen A sama B-nya. Ya, gitu. Jadi O. Henry tadi. S. Hawking nggak ada di sini, yang ada O. Henry doang. Kemudian difference itu apa? Apa yang berbeda? Mary set, difference Andrew set. Apa yang berbeda di sini? Yang berbeda itu Bradbury. Ya, nggak ada di sini. Henry ada di sini. Jadi enggak. Kemudian Andrew dot difference Mary Kerr, dia akan mengembalikan Hawking sama Scott. Begitu guys, ya. Kemudian ya itu doang kemudiannya. Oke. Dan nanti latihan soalnya ini ya. Ini udah mau lebih soalnya teman-teman. Saya mohon maaf sekali nih. Saya harus menjelaskan sesuatu ya. Ini stop share dulu. Nah, sekarang terakhir saya ingin kalian mengetahui bahwa algoritmik sekarang sudah punya sistem namanya AlgoCoin.
coins. Nah, ini dia. Apa itu algo coins? Algo coins itu adalah kalian dapat mendapatkan koin, akan mendapatkan koin kalau punya memenuhi kriteria tertentu. Nah, koin ini digunakan untuk apa, Kak? Kalian dapat belanja di dalam toko algoritmik, tapi tidak dapat diuangkan ya. Nanti Kakak jelaskan. Nah, ini kriterianya tadi. Pertama, mematuhi peraturan di kelas, mute mic, on cam, tidak berisik. Ya, ini maksudnya on cam ini mute mic ini adalah kalau kalian bertanya ya harus di-unmute ya. Kalau nggak bertanya atau kalau ribut silakan aja. Gitu ya. Ya Kakak kalau misalnya kalian terbuka terus nggak sengaja itu nggak apa-apa ya. Gitu guys. Nah semua ini kalau kalian kan semua mute mic ya, tapi nggak on cam, kemudian nggak berisik. Kalau satu aja nggak terpenuhi nggak bisa Kakak menambahkan koin. Kemudian hadir tepat waktu ada 3 orang tadi Kak catat. Faith, Kania, sama Kalista ya. Kemudian berpartisi dan turut aktif dalam proses pembelajaran. Nah ini nanti Kakak tadi bertanya, menjawab itu bagus tuh ya. Ini tadi ada ya apa namanya 3 orang lah ya. 3 orang. 3 orang ya. Tadi Kakak catat Revano, Kania juga ya, Kania juga, Kania, Tristan, sama Nabilah ya. Nabilah itu ya. Kemudian menyelesaikan project. Nah, ini nih tadi. Kalau udah selesai dapat 20 koin. Kemudian kalau mana presentasinya? Oh, enggak ada ya. Nanti. Kalau kalian ikut lomba kasih tahu Kakak tambahkan 35 koin. Hadir berturut-turut hingga 4 pertemuan. Ini dihitungnya dari sekarang ya, 40 koin. Gitu ya. Kemudian, kenapa balik lagi nih? Ini dia, kalau ada yang juara 1 IT, matematika tingkat nasional ataupun inter, 300 koin. Matematika juara 2-nya 250, juara 3 200. Kalau kalian nanti juara 1 di kompetisi internal algo, dapat 200 koin, juara 2 150, juara 3 100 koin. Kalau orang tua udah join channel Algorithmic Super Parent, dapat 15 koin kalian. Kalau orang tua merekomendasikan anak lain, dan anak tuh join, kalian yang dapat koin 100. Gitu guys, ya. Gitu. Nah, kemudian nanti kita akan mengadakan Bazar Day. Bazar Day ini apa? Di Bazar Day kalian dapat membeli hal-hal ini, menukar koin kalian dengan ini. Pertama ada official sticker WhatsApp seharga 100 koin. Ada custom design avatar seharga 240 koin. Ada exclusive tutorial video creating games in Scratch 400 koin. 500 koin online certificate algorithmic special student awards. 600 koin akses internal competition early birds. 1000 koin yang mungkin penasaran banget sama kompetisi internasional. Kalian dapat mendapatkan aksesnya dengan 1000 koin doang. Disney dan subscription 1 month 1050 koin sama dengan Netflix. Nah, yang suka nonton film nih, kejar koinnya ya. Kemudian 400 Robux kalian dapat ini membelinya dengan 1450 koin, 800 Robux, 3000 kurang 100 koin. Gitu, teman-teman. Ya, dan yang paling penting tujuan utamanya apa? Tujuan utamanya adalah meningkatkan antusias kalian sebenarnya dalam belajar di algonya, dalam belajar codingnya, maksudnya. Dan yang cukup urgent harus Kak sampaikan adalah ini sangat recommended ditulis, disampaikan saat kelas berlangsung. Jadi pencetakan poin kalian, mana nih kalian? Pray 20, mana Pray 20? Nih guys. Jadi supaya apakah harus di saat kelas berlangsung supaya kalian tidak timbul pertanyaan, wah itu tiba-tiba Paris kok dapat koin 300 Kak, saya masih supaya enggak gitu ya. Gitu. Nah, sekarang ini saya tambahkan Paris tadi, ini dulu ya yang tidak Nah, dan yang kedua, misalnya kalian memenuhi 5 kriteria, Kakak akan ambil 2 yang terbesar.
Ya, 2 yang terbesar. Tapi sebentar, kok nggak ada ini ya? Kalau nggak salah ada presentasi juga deh. Ini menyelesaikan. Oh, ini di revise ya berarti. Direvisi nih ya. Ini Faith dapat 20 koin, tambah hadir tepat waktunya ya. Itu dulu kakak. Ini Faith hadir tepat waktu. Selesai. Nanti kalau kalian selesai proyeknya dikumpulin ya, kakak periksa. Oke. Kemudian Kania hadir tepat waktu. Kalista, mana Kalista? Nah, ini dia. Kemudian aktif juga tadi. Kemudian Hafiz nggak masuk. Faith Bilah aktif. Mana nih. Tristan. Christian nggak masuk. Pelangi nggak masuk. Paris. Ini Repano. Repano itu aktif. Oh, Repano juga ini teman-teman. Bener. Repano juga ikut lomba ternyata. Saya baru dikasih tahu. Nah, gitu ya. Selamat ya Repano. Sudah mendapatkan 45 koin. Nah, kemudian kakak harus konfirmasi kalian kalau mau protes silahkan, kalau enggak juga silahkan. Gimana? Ada yang mau protes? Silahkan teman-teman. Ada yang mau protes teman-teman? Atau setuju-setuju aja nih? Setuju Kak. Setuju? Setuju. Aku ikut aja sih. Tristan ikut lomba enggak? Belum ada ikut lomba. Belum. Oh, belum mau ikut. Kan ada yang kakak forward linknya kan ada. Enggak mau ikut? Insya Allah mungkin. Betul. Harus daftar dulu ya baru bisa saya tambahkan nih. Oke. Oke teman-teman, Kalista gimana Kalista? Kalista udah selesai proyek? Oh belum selesai ya. Kalista nggak mau ikut lomba Kalista? Enggak, Kak. Enggak. Aduh, saya mau membujuk kalian semuanya teman-teman. Tapi ya udah lah ya, saya nggak ini juga mungkin kalian punya kesibukan ya. Oke ini kita simpen, deal ya. Oke, 3, 2, 1, boom. Selamat yang sudah dapat. Nah, kemudian gimana Kak cara ngeceknya? Oke, saya ini dulu. Ini kalian teman-teman. Oh, mana dia? Nah, ini dia buat cek koin kalian ya. Copy URL. Silakan dicek. Siapa tahu kan nanti Tristan mau Netflix kan? Iya. Atau Paris mungkin kan mau akses international competition gitu ya. Atau Kania mungkin mau apa Kania? Robux Kania? Kakak nggak tahu ya, Robux tuh katanya mata uang di Roblox ya. Kakak nggak tahu tapi. Nabilah mungkin mau apa Bil? Competition. Kalau kakak sih targetnya kalau kalian gini prediksinya ya. Kalian ikut kompetisi semua. Itu ya tapi itu prediksi kakak doang. Oke guys. Ada yang mau disampaikan sebelum kita akhiri pertemuan kita yang ya menarik ini. Gimana Faith? Ya ada Kak. Tidak ada. Tristan? 2, Nggak 4. ada Kak. Oke, kalau nggak Akan. ada, terima kasih ya sudah datang malam hari ini dan teman kalian Hafiz tadi kata ininya mamanya ini ya lagi berhalangan lah gitu. Jadi kalau kalian berhalangan kasih tahu kakak ya supaya atasan kakak itu aduh perlu laporan gitu lah teman-teman. Gitu ya. Thank you banget Faith, Kania, Kalista, Nabila, Tristan, Paris dan Repano. Sampai jumpa minggu depan dan semoga proyek kalian jadi ya. Saya akan tambahkan koin buat kalian. Siapa tahu ada yang mau membeli Netflix gitu. 1 bulan doang. See you next week. Bye-bye. Dadah, Kak. Dadah. Dadah. Bye, Dadah Kak. Kak. Terima kasih Kak. Dadah. Thank you. Sama-sama.